Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya Bu ya. Ya, semoga Allah masih memberikan kita keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam rizki, kemudahan dalam beribadah, mendidik anak dan menjadikan kita serta keturunan kita ahlul jannah. Amin ya Allah. Doa. Sehat Bu. Oke. Materi kali ini tadi judulnya apa Bu? Hati yang kaya dan hati yang miskin, atau mental kaya dan mental miskin. Misal Bu ya, dalam hajatan itu kan banyak macam orang ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Hajatan itu loh Bu. Ya, tamu itu ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Kira-kira penyambutannya niku benten atau sama? Beda? Beda. Biasanya apa ada orang yang tidak memiliki nama, ibaratnya Bu ya, tidak memiliki nama duduk di depan gitu? Jarang. Ya, Bude, belakang deh. Biasa, belakang. Tapi kalau Pak pejabat, silakan Pak. Oh, silakan Pak. Ya Allah, silakan Pak. Monggo Pak, monggo gitu kan. Betul lah Bu? Iya. Pejabat, orang kaya ya pakai glowing gitu. Pakai apa? Mas-masan. Oh, silakan Bu, silakan. Masya Allah, silakan Bu. Hati-hati nih bagi orang yang suka among tamu. Ya Bu ya, jangan pilih kasih. Kalau pakai mas-masan, glowing, dandanan agak heboh dikit, silahkan Bu, silahkan. Nah ya Bu, habis itu ini diminum Bu. Masya Allah. Tapi kalau ya pakaiannya biasa, mangga Bu, mangga sekecane Bu. Betul kan ya? Fakta ini fakta Bu, fakta. Fenomena ya. Fenomena di masyarakat itu seperti itu. Padahal kita sebagai, kalau di pengajian kan sama semua. Ya sama semua, entah itu Bu Lurah, entah itu Bu Camat, Bu Care, Bu RT, Bu RW, sama semuanya ya. Tapi apakah pandangan Allah itu seperti itu? Tidak, Allah itu tidak memandang seseorang dari jabatannya, Allah itu tidak memandang seseorang dari harta kekayaannya, Allah itu tidak memandang Anda itu siapa, tapi memandang itu bagaimana Allah itu beda-beda. Ada yang memang dia miskin tapi pandangan Allah tinggi. Ya, Rasulullah juga tidak mengajarkan begitu Bu. Rasulullah tidak menilai orang yang paling kaya harus dihormati, orang pejabat harus dihormati. Ketika yang tidak mampu maka udahlah terserah dia mau pupuk bawang ibaratnya ya, pupuk bawang. Tidak begitu. Contoh, si A diberikan jabatan, si A diberikan harta yang melimpah, si B tidak ada jabatan, harta mepet. Apakah yang si A ini sudah dimuliakan oleh Allah? Yang A, dia jadi pejabat, dapat ini duitnya banyak, mewah gitu. Apakah dia sudah tentu dimuliakan Allah? Belum tentu. Yang B, jangankan pejabat, RT pun nggak pernah menjabat ya. Ibaratnya dia datang, harta pun minim. Apakah itu dia dihinakan? Tidak, belum tentu. Jadi kalau kita memiliki harta yang minim atau tidak memiliki kedudukan, jangan minder Bu, jangan minder. Kenapa sih kadang kita insecure? Nek bosok gaule gitu ya, saya itu insecure. Nek bosok Indonesia ini minder, nek bosok Jawa nih perkewuh ya. Aku gak Mbak, gak pede Mbak gitu ya. Tapi kenapa Anda harus minder gitu ya? Kita kaya belum tentu dimuliakan, miskin belum tentu dihinakan gitu. Ini harus jadi prinsip Bu. Podo manusiane, saya dengan jenengane podo menungsane, ngoten. Enggak harus terlalu begitu. Kalau pas datang tamu harus berdiri semua, enggak harus begitu. Kalau enggak begitu nanti ngambek.
Mosok bulurah datang ya nggak ada sing berdiri nyalami gitu, gak sopan. Sedangkan kalau orang lain wes langsung duduk ya Mbak, wes golek nggon dhewe kono. Ya Allah, apakah harus begitu? Tidak begitu. Dari Amr bin Taghlib, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utiya bimalen au sabiyin fakosamahu. Suatu hari Rasulullah ini mendapat kiriman harta rampasan perang. Ketika mendapatkan harta rampasan perang, Rasulullah membagi. Ada yang dapat, si A dapat, si B gak dapat, si C dapat, si D gak dapat, dipilih-pilih. Nah, ada si B ini qadarullah dia tidak mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah. Si B ini ngomong di belakang, padahal loh ya, si A itu baru masuk Islam, si A itu perangnya ya biasa, si A itu padahal ya nggak terlalu gimana ya sama Islam, kok dia malah dapat harta rampasan perang ya. Aku yang ibaratnya kerja keras, sudah setiap perang aku ikuti, kenapa aku tidak dikasih oleh Rasulullah? Kata si B. Ingat, setiap omongan kita biasanya nyampe. Jangan percaya tidak, apa yang Anda ucapkan biasanya nyampe ke orangnya. Ya, karena itu kalau saya mau negur orang itu kadang saya malah ngomong ke orang yang paling dekat. Orang kan biasanya ojo ngomong Mbak, nanti dikandakno lho. Nah, saya malah tujuannya kandakno. Paham Bu? Iya, dah kandakno ben ngerti sisan. Rasulullah akhirnya mengadakan khutbah. Beliau itu, wah ini nggak boleh dibiarkan ini supaya tidak ada terjadi sudon, hingga Rasulullah naik ke podium untuk berkhutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Setelah memuji Allah, setelah mengucapkan kalimat pembuka, amma ba'du, kata Rasulullah ya. Demi Allah, wallahi, Rasulullah mengatakan wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku telah memberikan ghanimah, harta rampasan perang kepada si A, dan si B tidak aku beri. Padahal aku lebih mencintai si B daripada si A. Nah, kalau kita, orang disayang kan mesti dikasih sesuatu ya Bu. Bukan malah ibaratnya kalau kita lagi seneng ke orang kan semuanya, apalagi kalau ibu-ibu, kalau lagi suka itu di ibarat biok-biok nih, ya dikasih semuanya, nih Mbak ini gitu ya, disodor semua. Tapi enggak, Rasulullah berbeda. Dan kita kalau lagi benci ke orang, jangankan memberi Bu, senyum pun ogah Bu. Betul ya? Iya, kalau kita lagi benci ke orang, Mbak senyum. Kenapa sih kayak menyan gitu ya Mbak? Sinis begitu. Ngerti batang hidungnya wes gembletek ya Mbak aku. Ibaratnya ya Bu ya. Dan ini terjadi, Rasulullah itu ternyata kenapa memberi si A harta rampasan perang, si B tidak diberi, karena si B lebih dicintai daripada si A. Dari sini si B kaget, kenapa bisa begitu? Karena si A ini mentalnya miskin. Dia miskin hatinya miskin. Kalau dia tidak diberi harta rampasan perang, aku khawatir dia akan kembali membelot atau keluar dari Islam. Ini orang nek gak dikasih, nanti dia ribet. Paham Bu? Ruwet, orangnya itu ruwet. Jadi dia harus diprioritaskan. Sedangkan aku tahu yang B itu dia mentalnya orang kaya. Dia itu jiwanya kaya. Dari sini Rasulullah memikirkan si A ini kalau gak diberi harta, dia akan keluar dari Islam. Malah bahaya, dia masuk neraka. Kalau masalah menarik orang, Rasulullah menarik orang ke Islam itu Masya Allah Bu, gak tanggung-tanggung Bu. Ada seorang laki-laki ditawari, masuklah Islam. Kata Rasulullah begitu, kata dia, aku mau kayak apa? Masa mau kayak apa katanya? 100 onta, kurang. 200 onta, kurang. Marok nih Bu.
Ya. Berapa? 300 onta? Oke, saya masuk Islam. Masuk Islam 300 onta. Satu onta misalnya 30 juta, berarti kalau 300 onta berapa, Bu? 9 miliar. 9 miliar, Bu. Berarti harga dirinya itu hanya masuk Islam karena harta. Memang sogoan, Bu. Orang zaman dulu itu harus disogok, apalagi orang kaya-kaya. Nggak zaman sekarang mau. Sistem yang dipakai salah satu misionaris itu kan begitu, Bu. Sistemnya apa? Ngasih gitu ya. Hingga akhirnya mau ditarik. Nah, kalau Islam juga begitu kan, santunan, ada pemberian. Ngaji kok diberi makanan, ngaji kok diberi santunan, ngaji kok diberi sembako. Nanti niatnya nggak ikhlas. Tapi memang Rasulullah itu salah satu dakwahnya adalah memberikan kepada orang lain, gitu loh, Bu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau misalnya ada ini santunan untuk apa santunan? Apa ini? Bagi sayur, itu rezeki, Bu. Rezeki. Ngaji ya, cuma dapat bagi sayur. Oh, Anda tidak tahu niat saya. Apapun kata Anda, saya tetap berangkat. Bismillah. Dapat sayur itu cuma tambahan saja, ya. Dapat sembako itu cuma tambahan. Tapi niat saya memang dakwahnya Rasulullah itu salah satunya adalah memberi, tebar kebaikan. Ya. Setelah itu, yang B tadi itu salah satunya ada seorang sahabat yang tadi meriwayatkan hadis, namanya Amr bin Taghlib. Amr ini mengatakan, setelah Rasulullah aku mendengar kata Rasulullah bahwasanya golongan B ini lebih dicintai daripada golongan A, maka walaupun aku diberi onta yang paling berharga, aku tetap memilih perkataan Rasulullah. Siapa yang gak dicintai Rasulullah, Bu? Yang gak suka dicintai Rasulullah, Bu? Siapa yang gak pengen aku mencintaimu karena Allah? Siapa yang gak pengen? Misalnya ya, Bu, misal Rasulullah mengatakan kepada ibu-ibu, aku mencintaimu karena Allah gitu. Setelah itu jenengan diberi rumah seharga 10 M. Pilih yang mana, Bu? Nggak milih, Mbak, karena nggak jadi kenyataan kok. Misal, ya, permisalan gitu loh ya, permisalan gitu. Rasulullah mengatakan, banyaklah bersolawat. Nanti aku akan berikan kamu apa ini? Syafaat. Kira-kira nanti dapat syafaat, kamu masuk surga. Dan dijanjikan Rasulullah dengan 1 triliun. Pilih yang mana, Bu? Ya, gak usah maru. Masuk 1 triliun ya, masuk surga ya. Ibu-ibu kemaru kadang ya. Inilah mental Miss Queen itu kemaru loh, Bu ya. Ya Allah ya. Nah, dari sini kita akan belajar tentang hati miskin dan hati kaya. Nanti kita lihat hati kita itu punya mental illness atau mental miskin atau mental kaya. Mental kaya dengan apa ini, hati kaya dengan hati miskin ini ada cirinya, Bu ya. Cirinya apa? Kaya hati dengan miskin hati dengan miskin harta, ini 2 hal yang berbeda. Tapi orang yang miskin hati itu bisa menjadi penyebab dia miskin harta. Kenapa? Karena kita lihat ciri-ciri dari orang yang memiliki hati miskin, ya. Berarti kalau hati miskin hatinya miskin, berarti dia orang miskin? Belum tentu. Orang miskin itu mungkin malah dia memiliki hati yang kaya. Karena mental orang miskin, mental jiwa miskin itu cirinya, Bu ya. Yang pertama apa, Bu? Selalu ingin diberi. Selalu ingin diberi. Apapun orang lain dapat, dia harus dikasih. Ada di diri ibu boten? Ya aku nak dikasih yo, alhamdulillah. Nek gak dikasih yo paling ngrasani. Sama itu mental miskin. Kira-kira tetangga ibu 5 deret dapat semua, ibu kelewat. Bertanya-tanya ya, kenapa saya kok dilewati gitu ya? Karena memang melihat ibu itu, enggak lah,
ibu itu katanya gak suka, gak usah dikasih gitu. Kira-kira gimana Bu? Ya sudah gitu ya, hiburan, aku satu kudewe, hiburan itu hiburan ya. Cuman ketika kita semua dapat bantuan sembako atau ibaratnya apa Bu, kalau sekarang itu yang dapat itu loh Bu, bansos itu loh, apa? BLT. Nah, se-RT itu yang dapat BLT orang 20. Sedangkan ibu-ibu itu termasuk orang yang miskin, nggak dapet. Kira-kira bagaimana perasaannya? Pedih jenderal. Kenapa saya nggak dapet? Saya itu orang miskin, dia orang kaya kok dapet gitu. Ya karena kenapa? Dia keluarga pejabat. Lah Anda jabatan apa? Ya nggak apa-apa, tapi kan saya termasuk orang yang miskin. Nah ini dia akhirnya ngeluh yang satu. Yang kedua dia sama miskinnya, Mbak gak dapat BLT, Ibu gak dapat BLT? Enggak ini, gak merasa gimana, biasa saja. Ya dapat ya alhamdulillah, gak dapat berarti saya dinilai oleh Allah itu apa? Saya itu orang kaya. Tapi kalau misalnya itu gak iri, enggak, biasa saja. Yang lain dapat ngambil gitu, gak iri, enggak, biasa saja. Berarti dia mental kaya. Kalau mau dikasih, ya terserah, saya terima, nggak dikasih, saya nggak minta, gitu ya. Dan yang kedua cirinya, kecewa jika tidak memperoleh bagian. Nah, kecewa jika tidak memperoleh bagian. Yang tadi ya, semua dapat, giliran ibu-ibu tidak dapat. Kecewa, paling kecewa, nggak dapat, ya sudah. Kalau mental miskin, kemana-mana Bu, ngomong 3 hari 3 malam nggak berhenti Bu. Harusnya aku dapet, gak bener ini yang ngasih ini. Kenapa dia itu kaya kok ya gak dikasih? Masalahnya yang kaya ini, nek gak dikasih dia protesnya luar biasa Bu. Nih, padahal lo mas Bu, ya Allah, mas Bu, emas sekilan ya berarti. Kalau nak pakai apa ini anteng aja apa dikeluarin Bu, ya Allah. Pakai kalung apa dikeluarin biar orang melihat Xiaomi. Cuman kalau pas pembagian BLT seolah-olah jadi rakyat paling miskin. Ada ya mental gitu ya. Kalau lagi pertemuan dia mental orang kaya. Semuanya pakai semua gitu ya biar kelihatan kaya. Tapi ketika pas pembagian mentalnya jadi mental miskin. Paling pakai baju paling welek gitu ya. Paling pas-pasan, sendalnya biasanya sendal high heel, dia pakai sendal jepit milih tanggane, kadang warnanya beda, biru hijau, biar kelihatan melas Bu. Dan ini orang tipe begini, walaupun sudah kaya, dia merasa mental miskin dia Bu. Dia kecewa, gak dikasih itu kecewa, marah-marah dia. Saya itu kan ini, lah Ibu kan sudah punya mobil, ya tapi kan dia saya juga butuh, ya. Dia aja yang janda, gak punya saja dia diem aja, gak dapat Bu. Berarti janda miskin ini mental kaya, sedangkan yang ini punya mobil dan lain sebagainya mental miskin ya. Yang selanjutnya, tidak ada semangat memberi tapi semangat menerima. Ada ya? Ada. Kayaknya gak datengin di pengajian. Kalau di pengajian itu biasanya gak suka pengajian cuman begitu gitu. Ada ibu kajian dipanggil Bu, kita kajian begitu ya, diundangi, ditanya, loh pengajiannya cuma begitu, lah terus gimana, kirain bagi apa gitu. Ya dapat alhamdulillah, gak dapat ya sudah gitu ya. Memberi itu salah satu mental orang kaya. Mental kaya itu suka memberi, walaupun dia sendiri sebenarnya kekurangan. Ingat ya Bu, tolong di dalam mindset kita, dalam pikiran kita itu ditanamkan, memberi tidak harus mewah, memberi tidak harus banyak. Memberi tidak harus ketika jenengan punya berlebih. Punya lagi panen jambu, siapa Mbak mau jual aja? Enggak semuanya dijual, tetangga juga butuh, gitu kan dia Bu. Tuh mental kaya itu, mental miskin. Lombok loh Bu, panen cuma 10 biji aja jual. Mental miskin, ini mental miskin ya. Atau misalnya kalau dia suruh memberi gitu, Mbak, ayo Mbak kita beri. Mana ya? Yang lain udah banyak yang donasi kok, saya gak usah kok.
Padahal jenengan mampu loh Mbak gitu. Ya biarin aja, yang lain aja gitu. Akhirnya ya donasi ini terus. Padahal dia orang kaya, tapi ketika untuk suruh iuran Bu, wah ngelepol Bu. Ada orang yang miskin tapi setiap ada iuran, Bu iuran ya Bu untuk takjil. Oh siap, berapa? Segini. Duitnya padahal mepet gak apa-apa. Dia yakin Allah itu memberikan rizki gitu loh Bu. Nah mental miskin, saya gak pernah melu ngaji kok, donasi. Nah ini nih mental miskin, maunya menerima tapi tanpa mau memberi. Kalau ibu ya saya ya giliran memberi ya memberi, giliran menerima saya terima gitu ya Bu ya. Iya santai aja, yang penting mau berbagi dan mau memberi atau menerima. Terus saya selanjutnya, selalu menyerah dalam usaha dengan dalil ini semuanya takdir. Ini semuanya adalah takdir ya. Mbak, kenapa nggak bekerja Mbak? Kan pinter masak Mbak, masak aja dititip-titipin. Enggak ah, kenapa? Kalau orang udah miskin, takdirnya miskin ya miskin. Nah, kan usaha dulu Mbak, usaha dulu. Kalaupun dapat rezeki ya dapat rezeki. Nggak usah usaha begitu, kalaupun rezeki datang ya datang. Betul persepsi begitu? Tapi ada juga Bu, rezeki itu nggak usah diusahakan datang. Itu bisa. Contohnya apa Bu? Akikoh. Betul ya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Akikoh Bu. Tuh, akikoh. Rezeki tanpa diusahakan. Ada datang, Mbak ada sayuran, kasih. Mbak ada buah-buahan, itu rezeki yang tidak usah diusahakan, datang sendiri. Tapi manusia nggak boleh begitu atas dasar, walah melarat ya melarat, Mbak. Sabar, Mbak. Tidak nggak pola pikirnya ini loh Bu. Ya, usaha dulu, baru nanti hasilnya kemudian. Ini mental kaya. Dia maunya apa? Diberi. Usaha Mbak, enggak ada yang ngasih kok. Ada yang ngasih yang mendingan enak. Kita begini nanti dikasih. Sedikit-dikit, Mbak, kasihan saya nggak punya ini, kasih tetangganya. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya, saya minta ini ya, kasih lagi. Adanya mau jiwane minta terus Bu. Ya, adanya apa Bu? Nek basa kerene jaluk, ayo Bu ya. Sampai anak yang masih bayi udah mulai ngikutin masih balita. Jaluk itet dah. Anak kecil mental miskin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Bu bersabda ya, 3 hal yang aku itu bersumpah dengan 3 ini, ketiganya ini tidak dan memang ini menurut Rasulullah, ini menurut Allah itu benar akan terjadi. Yang pertama, sedekah tidak akan mengurangi harta. Tapi saya sedekah kenapa masih miskin? Ingat Bu, kita sedekah bukan langsung pengen kaya. Hari ini sedekah 100.000, besok dapat 1 juta. Tidak begitu konsepnya juga. Kan ada yang dibalas di surga nanti, ada yang dibalas di akhirat, ada yang dibalas di dunia gitu. Dan orang yang sedekah biasanya hidupnya akan berkah. Tapi harus benar niat sedekahnya, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dapat balasan langsung, bukan karena dapat likes, tapi memang karena saya bersedekah untuk kebaikan. Semuanya adalah dari Allah, kembali saya untuk makhluk Allah gitu ya. Yang kedua, tidaklah seorang hamba yang didolimi dan dia bersabar atas hal tersebut kecuali Allah akan naikkan derajat dia. Semakin didolimi, haknya diambil, semakin dia disakiti, tapi ternyata Allah naikkan derajatnya Bu. Orang didolimi, tapi semakin didolimi dia semakin naik. Ada gak? Pas hukum waris, karena si A disukai ibu bapak dapat warisan banyak, anak kedua banyak, anak ketiga banyak, anak yang keempat banyak. Lah wedok dhewe, sithik dhewe. Betul nek wedok si dhewe, iya. Tapi kadang malah dipangan kabeh karo mase. Bal akhir dia gini, ya Allah bagiannya, ya kamu itu cah wedok, wis minta aja sama suamimu besok. Ini semakin didolimi, tapi ketika sakit manggilnya anak wedok. Betul ya? Betul.
ketika pembagian apa-apa sekolah, anak perempuan nggak usah tinggi-tinggi, cukup SMA cukup. Perempuan itu kerjanya di dapur, nggak perlu aneh-aneh. Nah ini kakak kok sekolah tinggi, kakakmu laki-laki harus bisa mikul dhuwur mendem jero, tapi malah mendem jero sing nggak bener. Maksudnya perempuan yang selama ini mungkin haknya dikurangi, tapi ketika orang tua sakit, orang tua sepuh malah ikut anak perempuan, betul nggih? Lah ikut anak laki-laki padu terus karo mantune. Pokoknya mertua gak boleh melu kita. Milih aku apa mertua? Milih siapa? Milih mbokmu? Milih bumu? Apa milih aku? Weh, nah pas begitu kita pilihan kali ya. Ya milih semua. No, milih satu. Aku atau bumu atau pakmu. Pilih. Ya sudah, aku pilih dirimu, ibu dari anak-anakku. Akhirnya Pak Ibu ya udah dilalek nih. Ini anak lanang tidak semuanya bisa begitu ya Bu ya. Nggak bisa semuanya. Dan ini ketika anak perempuan didolimi, misal didolimi, atau mungkin karena senengnya dengan anak perempuan, anak laki-lakinya malah nggak diurusi. Nah, akhirnya semua dikasih ke anak perempuan, kasihan anak perempuannya, besok aku ikut anak perempuan. Ternyata anak perempuan gak gelem dijak. Mah, apa kewe ora bojoku? Mah Bu, melu masih kono. Akhirnya ikut masih. Tapi ternyata malah masih sing disia-sia, masih yang gak pernah dihargai, ternyata malah bisa ngopeni wong tua. Kalau orang tua itu yang berhak ngopeni siapa Bu? Wajibannya anak laki-laki. Anak laki-laki apa anak perempuan? Laki-laki. Tapi kenapa di masyarakat kalau anak perempuannya nggak datang malah dimarahin? Lah nah wedok iki ra cetha. Kenapa? Padahal yang kewajibannya siapa Bu? Anak laki-laki. Anak laki-laki harusnya anak laki-laki yang ngurusi. Dan siapa? Istrinya anak laki-laki itu loh. Malah jadi musuh kok. Mertua versus menantu. Dan yang ini nanti akan dinaikkan Bu. Kalau orang didolimi akan dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba yang suka meminta-minta kepada manusia, melainkan Allah buka pintu kefakiran Bu. Barang siapa yang suka minta-minta, sedikit-sedikit minta, ini jaluk. Pokoknya minta-minta terus kepada manusia, Allah bukakan dia pintu fakir. Karena itu kalau tidak kepepet, tidak terlalu mendesak, tolong Bu, jangan suka minta kepada orang lain. Kalau dikasih, terima hadiah. Tapi kalau tidak, mohon jangan selamitan. Apalagi kalau lagi hamil muda, alasan ngidam ya Bu ya, ngidam jadi alasan. Ada orang minum es sampai ya Allah paringi ya Pak, Mas, kenapa Mbak, saya baru ngidam. Anda ngajari anak dalam perut untuk minta, pantas lahir minta sidik ya, jalo itik ya. Kenapa? Karena dari kandungan sudah begitu. Lihat pohon mangganya tetangga. Pak, mintakan Pak, minta, beli. Enggak, pokoknya harus minta itu. Kalau perlu ambil tanpa izin. Gimana ini ya? Parah ini, parah. Makanya jangan beralasan semuanya minta. Tapi kalau di kampung kan boleh, kita minta long gitu boleh, kita minta sayur kan boleh. Iya, tapi harus mau memberi Bu. Bisa paham ini? Iya. Ketika orang memberi ke kita sesuatu ke kita, tolong balas dengan yang lebih baik. Ketika orang tersebut memberi rantang, kertas rantang, ya, tolong isinya juga diisi lagi. Kalau memberi piring ada isinya, tolong kembalikan piring tersebut dalam keadaan ada isi. Ya, harusnya gitu. Bagusnya begitu. Cuman kalau kita memberi, jangan mengharap kembali diisi lagi.
Emosi ya saya. Kenapa? Piring dikembalikan gak ada isinya. Coba gak Jawa gak Jawani. Harusnya itu piring ya kembalikan. Kemarin ngasih ayam bakar ya minim ayam goreng gitu. Lah orang keren kan begitu ya. Jadi jangan pernah mengharapkan kembali dan jangan suka meminta. Terus sekarang, bagaimanakah sifat dari mental orang kaya atau mental yang hatinya kaya? Yang pertama adalah bersyukur, Bu, dalam setiap kehidupan. Bersyukur ya, bersyukur dalam setiap kehidupan. Karena walaupun dia itu memiliki harta yang tidak sebanyak orang mental miskin seperti yang tadi saya bilang, tidak semua orang miskin. Orang kaya pun bisa mentalnya miskin. Dia itu rakus, Bu, rakus. Dengki, kalau orang dikasih dia dengki, dia rakus dengan dunia. Nah, kalau yang mental kaya, saya diberi alhamdulillah, gak diberi ya sudah. Saya suruh minta, harusnya Mbak minta. Oh, bukan tipe saya harus minta. Kalau memang dikasih saya terima, kalau tidak berarti bukan rezeki saya. Itu mental kaya, Bu. Mental kaya itu minta obat minta. Oh, nggak mau saya. Kenapa? Ya harusnya minta, nanti dikasih. Bukan begitu. Kalau saya bisa beli sendiri, saya beli. Tapi kalau saya nggak bisa, saya tahan. Semoga Allah memberikan saya rizki gitu. Ini orang kalau mental kaya. Yang kedua, tidak diperbudak oleh dunia dalam mencari rizki. Tidak diperbudak oleh dunia dalam mencari rizki. Jadi kalau mental kaya, hati kaya, dia mencari rezeki itu lurus, Bu, lurus. Dia nggak mau belok-belok kanan, dia nggak mau ngambil jalur yang haram, dia nggak rakus, nggak sikut kanan, sikut kiri. Padahal dia mungkin jualannya di emper, Bu, cuma di emperan, tapi dia jalur lurus. Mbak, ini dinaikkan harganya. Oh tidak, Bu, ini digabung aja barang buruk dengan barang bagus, nanti gak akan bakal tahuan orang. Oh tidak, ini kalau buruk ya buruk, bagus ya bagus. Jujur dia, jujur, karena dia berpikirnya mencari rezeki tidak semata-mata kudu duitnya oke. Tapi kalau mental miskin, semakin kalau bahasa Jawanya kemronggo, Bu. Tahu kemronggo, Bu? Iya, pengen dapat oke, menghalalkan setiap cara, halal haram lakoni, ngapusi ramah salah, sumpah palsu lakoni. Naudzubillah, naudzubillah ya. Terus yang ketiga, merasa qanaah dalam hati. Qanaah itu merasa cukup nggih, terima ing pandung. Tapi kira-kira gampang atau susah? Susah. Yang lain dapat 10, ibu-ibu dapat 4. Emosi, Bu. Emosi. Jangan kan begitu. Kita lagi makanan hidangan begitu ya. Itu kita ayamnya lebih besar ngono kita melirik. Oh. Ayamnya gede banget ya. Kita kok kecil, coba lagi ya Allah gitu. Kayak ibaratnya itu ya dia miliki harus kita miliki. Itu enggak qanaah. Kalau qanaah milikmu udah bagiannya cuma 3 toh. Iya, wis alhamdulillah. Aku lo 5. Ya wis rezekimu. Itu kalau qanaah ya Bu ya, rezekimu. Tapi artinya jangan grundel. Sing bagi iki gak cetok ya. Mana sih? Ya sing 3 ada sing 5 ya sudah rezekinya gitu loh ya Bu ya. Qanaah aja. Syukuri hidup itu supaya lebih nyaman. Oh ini alur hidup saya ya Allah, saya rezeki dari segini ya Allah, jalur hidup saya begini, untuk saya begini dan lain sebagainya. Dah, ikuti jalur aja. Kita hidup sementara toh Bu, iya kan? Iya, kita itu hidup sementara, lurus-lurus saja. Miliki mental kaya, ya, miliki mental yang tidak menghinakan diri. Mental miskin itu menghina diri, Bu. Suka minta-minta, kan harga diri turun. Mulai. Mereka lah jaluk. Bakal aja lah. Ada ya, sampai orang itu tahu bahwasanya dia itu senengannya ya minta, dikit-dikit minta sampai apal. Tadi kelak jaluk tenan enggak dikei nesu. Laisa ghina an kasratil arad walakin ghina nafas ya.
Bukanlah kekayaan itu dari kayanya harta, banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan dari jiwa, merasa cukup ya. Saya cukup alhamdulillah. Duitmu loh cuma segitu, nggak apa-apa alhamdulillah. Penghasilan saya cuma segitu ya sudah alhamdulillah, saya syukuri saja gitu ya. Yang selanjutnya adalah ciri dari mental kaya adalah keinginan terbesarnya akhirat. Keinginan terbesarnya akhirat. Kenapa? Karena dia merasa saya kaya tapi saya gak bakhil. Allah itu memberikan kekayaan pada 4 orang, Bu. Yang pertama adalah tipe manusia. Yang pertama, kaya tapi berilmu plus kaya, ilmu agama. Yang kedua, pintar ilmu agama tapi tidak kaya. Yang tadi kan kaya, pintar ilmu agama. Yang kedua ini pintar ilmu agama tapi tidak kaya. Yang ketiga, kaya tapi nol ilmu agama. Yang keempat, nggak kaya, nol ilmu agama. Ya, kalau yang kedudukan nomor 1, kedudukan paling utama, masya Allah. Ini sama dengan yang kedua. Karena yang pertama ini, walaupun dia itu tidak yang ini tidak kaya, tapi dia punya ilmu agama. Dia bercita-cita, saya pengen ya Allah ketika saya kaya, saya pengen sedekah, pengen infak seperti si nomor 1. Nomor 1 ini khairul mal biyadil muslim. Harta sebaik-baik harta itu adalah di tangan seorang muslim. Dia dermawan, Bu. Dermawan karena dia punya ilmu agama. Kaya, dermawan, ini orang paling utama. Yang kedua, dia punya ilmu agama, tapi agamanya ini bagus, hartanya sithik. Ini kedudukannya sama. Yang ketiga ini sugih tapi nol ilmu agama. Dinggo poya-poya, kadang malah untuk ngujo perempuan, mungkin untuk kesana kesini selingkuh, untuk judi, untuk hal-hal yang tidak penting. Yang keempat ini, dia itu orang miskin, cita-citanya ketika saya pengen kaya, ketika saya kaya, saya pengen jadi kayak nomor 3. Pengen beli ini, beli itu, nanti saya punya pacar banyak, istri ada, pacar, pokoknya banyak, pokoknya menyenangkan wanita lain gitu. Nah, ibu-ibu pengennya nomor berapa? Sudah jadi nomor 1. Pengen nomor 1, sudah dapat ya nomor 1? Belum. Nomor 2? Belum. Yang ketiga? Boten, gak mau saya. Yang keempat? Mah. Lah terus ibu masuk golongan mana? Belum. Oke, ibu-ibu pengennya kita kan bagi nomor 1 ya Bu ya. Iya, tapi kan ini dicapai dengan cara ngaji ya kan? Iya, ngaji ke sana ke sini. Ngaji ke sana ke sini seperti ini ya gak ada unda-undaan Mbak saya, tapi saya merasa saya bahagia. Iya. Iya kan ada ya yang merasa aku tuh ngaji loh 20 tahun kok gak ada undang-undang itu ya. Kok kayak podo bayi toh? Ya gak ada itu peningkatan, gak apa-apa Bu, tenang saja. Kalau jenengan tahu halal haram, ini nggak boleh, ini boleh, itu berarti sudah ada undang-undangan dalam masalah akhlak, paham? Iya. Pokoknya gak usah menghafal dalil. Menghafal dalil itu kadang penting, tapi kalau bagi jenengan mungkin bisa menjalankan itu lebih penting ya. Terus yang kalau diberi harta, dia itu akan memberikan untuk kebaikan. Jika diberi miskin, maka diberikan semoga dia lapang dada. Itu kalau mental kaya, tidak bakhil, ya, tidak bakhil. Terus tidak bakhil itu ya tadi, kalau punya dia memberi, tidak harus menunggu kaya. Kalaupun dia diberikan rizki, dia akan berbagi, itu jiwa kaya, Bu, mental kaya. Yang terakhir, tidak iri dengki pada orang lain. Ya, kenapa sih dia kaya, saya tidak, padahal kerjanya sama. Allah sudah menetapkan orang kaya belum tentu dimuliakan, orang miskin belum tentu dihinakan. Semangatlah, gak usah insecure. Tahu bah insecure? Kenapa bah? Minder. Gak usah minder, padha menungsane ya. Mangane sego kok ya. Padha ibaratnya padha mangane sego. Saya gak makan bunga gitu ya. Sama aja, nggak usah merasa ibu-ibu harus menunduk-nunduk, tidak harus ya, tidak harus. Karena itu jadikan diri kita itu orang yang memiliki mental kaya, bukan mental miskin. Walaupun kita miskin harta, tapi jangan sampai miskin
hati ataupun miskin jiwa. Gak dikasih ya sudah, dikasih alhamdulillah, dapat bagian alhamdulillah, gak dapat gak usah ngoyo gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.